Kalian tahu nggak kenapa air mata orang yang bertaubat itu begitu mahal harganya dalam pandangan Allah? Bahkan Nabi katakan orang-orang yang bertaubat, ya orang-orang yang bertaubat, satu tetes air mata mereka akan memadamkan api neraka jahanam seluas samudra. Mahal harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kita dengar reaction daripada sahabat-sahabat kita ketika ditanyakan tentang nafsu. Ya. Sebagian besar jawabannya ke arah yang negatif. Ya. Sementara di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala telah mengabadikan ada 3 jenis nafsu manusia. Ya. Yang pertama nafsu amarah. Ini nafsu amarah ini ya syahwat yang membuat orang berbuat maksiat, macam-macam maksiatnya, macam-macam, bisa emosi, bahkan bisa berbuat dosa. Ini yang jelas nafsu yang dicela di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu ini cenderung setelah ketika orang berbuat kesalahan dia menyesali kesalahan-kesalahannya dengan adanya keinginan untuk bertaubat tadi. Dan apalagi satu lagi yang sering kita dengar, nafsu mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang telah tenang, ya, jiwa-jiwa yang telah menemukan jati dirinya. Maka orang-orang ini insya Allah orang-orang yang telah memiliki nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, maka semua bisikan-bisikan keinginan syahwatnya dia akan arahkan ke arah yang kebaikan. Ya, jadi tidak salah ya ketika satu orang punya syahwat, punya nafsu kepada wanita, maka solusinya bagaimana? Menikah. Maka dengan pernikahan yang tadinya sebuah dosa besar menjadi sebuah pahala besar. Ya, Masya Allah ya. Ada nafsu ketika orang-orang ingin menjadi orang kaya raya, mau numpuk-numpuk harta. Maka dengan adanya nafsu mutmainnah tadi, dia akan berpikir keinginannya tadi bukan hanya untuk dunia, tapi dia akan arahkan untuk akhirat. Jadi bagus sebetulnya keinginan-keinginan untuk menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi pejabat, menjadi raja, cantik, tampan, itu keinginan-keinginan manusiawi. Tapi sungguh bodoh ketika keinginan itu hanya tertumpu kepada dunia saja. Ya, ini yang membuat menjadi nafsu itu tercela. Nah, maka sahabat sekalian ya, kita orang manusia beda dengan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu syahwat, sehingga malaikat tidak pernah bermaksiat, dan malaikat pun tidak mengerti apa itu taubat. Jadi ketika seorang manusia berbuat sebuah kesalahan, maka manusia tadi bukti nyata kalau dia adalah seorang manusia. Ya, jadi jangan dipikir orang bikin dosa, bikin maksiat, oh syaitan dia, bukan. Itu manusia. Maka untuk menunjukkan sifat Maha Rahman, Maha Pengampunnya Allah, Maha Ghafurnya Allah, maka kita kadangkala terjebak ke dalam sebuah suasana kemaksiatan. Maka disinilah saatnya sahabat sekalian ya, ketika kita telah terlanjur berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, maka solusinya apa? Taubat. Arahkan nafsu kita kepada nafsu yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, sehingga satu hari jiwa kita akan tenang dan tujuan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu nggak kenapa air mata orang yang bertaubat itu begitu mahal harganya dalam pandangan Allah? Bahkan Nabi katakan orang-orang yang bertaubat, ya orang-orang yang bertaubat, satu tetes air mata mereka akan memadamkan api neraka jahanam seluas samudra. Mahal harganya. Kenapa? Karena di tengah lingkungan para malaikat mereka tidak punya air mata. Di mana-mana barang langka, di mana tempat barang itu langka, maka barang itu akan mahal harganya. Air mata itu langka di langit. Jadi ketika malaikat turun berganti siang, pagi dan sore, bergantian bersif-sif ke langit, dan ketika malaikat membawa tetesan air mata orang yang menangis bertaubat kepada Allah, maka air mata tadi akan menjadi barang langka di langit, sehingga air mata tadi akan bernilai mahal dalam pandangan Allah, dalam pandangan para malaikat. Maka sahabat-sahabat sekalian, rubah fikir kita, arahkan fikir kita. Yang tadi hanya maksiat, sekarang berubah menjadi taat. Yang tadi hanya dunia, sekarang beralih kepada akhirat. Yang tadi hanya mengharapkan ridho manusia, sekarang berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu itu bisa baik, bisa jadi buruk kalau kita tidak tahu mengarahkan nafsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.